سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat isya dan salat tarawih masjid yang kita cintai, Masjid Babus Salam, yang saya hormati dan insyaAllah dimuliakan dan selalu mendapat rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa sebagaimana sering disampaikan oleh para mubalik, para asatiz dan para da'i kita. Oleh karena itu, seyogianya kita memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ada salah seorang imam hadis yang terkenal. Nama beliau Imam Yahya bin Abi Kathir At-Ta'i. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman melebihi dari dipertemukannya dia dengan bulan Ramadan seperti sekarang ini. Dan beliau kemudian melanjutkan dengan doa yang sering kita baca itu. Doa itu berasal dari beliau, Imam Yahya bin Abi Kathir At-Ta'i ini. Beliau berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, datangkan kepadaku bulan Ramadan itu dan masukkan aku ke dalam bulan Ramadan itu. Kemudian terima segala amal ibadahku di bulan suci yang mulia itu. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, setiap kali kita bertemu dengan Ramadan, tiada henti-hentinya kita merenungkan firman ilahi yang berkaitan dengan Ramadan itu, ayat 183 surat Al-Baqarah. Kita sudah hafal semua surat itu, ayat itu. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat puasa ini tergolong ke dalam ayat-ayat di mana Allah memerintahkan sesuatu, kemudian langsung Allah sebutkan apa tujuan perintah itu. Tidak semua perintah Allah itu diiringi dengan apa yang menjadi tujuan daripada yang diperintahkan Allah itu. Nah, ayat puasa ini diperintahkan kita berpuasa, kemudian Allah mengatakan tujuan puasa itu adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertransformasi dengan siam Ramadan ini minal mu'minina ilal muttaqin. Dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa.
Sama juga dengan perintah Allah ketika menyuruh kita untuk salat. Langsung Allah sebutkan apa tujuan salat itu. Aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat, kata Allah, karena salat itu dapat mencegah kamu dari mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Jadi tujuan salat itu adalah supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terutama yang 5 waktu itu. 5 kali sehari semalam kita diperintahkan untuk salat agar kita dalam hidup ini terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan dirikanlah salat. Tujuannya apa? Lidzikri, supaya kalian ingat dengan aku. Jadi salah satu tujuan salat adalah agar dengan salat itu kita ingat kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya dihadiahi oleh seorang teman buku kecil, Kutayyib namanya, tidak tebal bukunya, semacam brosur lah begitu. Judul brosur itu yang menarik. Oleh pengarangnya diberi judul Saumun bila jadwa. Artinya puasa tanpa manfaat. Puasa yang tidak bermanfaat. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan puasa yang sia-sia. Nah, di awal pembahasannya pengarang ini membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini juga barangkali sering disampaikan oleh para mubaligh kita dalam ceramah-ceramah Ramadan seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Ada lagi dalam riwayat yang lain, riwayat menurut Ibnu Khuzaimah, dia mengatakan hadis Nabi itu bunyinya rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Artinya Nabi berkata, betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyaknya orang yang mendirikan, mengisi malam-malam Ramadan ini dengan amal ibadah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatannya itu kecuali as-sahar. As-sahar itu artinya begadang, tidak tidur. Hanya itu yang didapatkan oleh dia. Dalam hadis Ibnu Khuzaimah, betapa banyaknya orang yang berpuasa, tetapi keuntungannya dari puasanya itu hanya lapar dan haus saja. Kemudian setelah dia membawakan hadis ini, dia membuat sebuah pertanyaan besar. Apa pertanyaannya? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kok ada orang yang puasa tapi nggak bermanfaat? Ada orang yang ngisi malam Ramadan tapi nggak ada apa-apanya, kecuali capek saja, capek menahan kantuk. Kok bisa? Kenapa bisa ini terjadi? Dan siapa kiranya orang-orang yang alangkah ruginya mereka ketika berpuasa Ramadan seperti itu keadaannya? Dia tidak mendapat apa-apa manfaat dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Imam hadis yang terkenal juga namanya Imam Al-Munawi. Dia mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang tampaknya berpuasa, tetapi dia hakikatnya telah berbuka dengan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara-saudara, dalam kajian fikih disebutkan
Memang ada hal-hal yang membatalkan puasa itu secara fisik, seperti makan, minum, hubungan suami istri di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi yang harus diwaspadai oleh seorang yang sedang berpuasa adalah menjauhi perkara-perkara yang kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa itu pahala puasanya tidak batal. Puasanya itu sah-sah saja. Tetapi yang batal itu adalah pahala amal puasanya itu sudah hapus, sudah tidak tersisa. Hapus, hilang sama sekali. Nilai kualitas puasanya dengan melakukan hal-hal yang seperti itu sudah hilang. Dan tidak ada lagi apa-apanya, bekasnya. Yaitu seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang selain makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Umpamanya apa? Melakukan pekerjaan dusta, berbohong, al-kadzib, bergunjing, bergosip, memfitnah, mencaci maki, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini dilakukan oleh seseorang, puasanya sah saja. Tapi tidak ada yang tersisa dari puasanya itu kecuali hanya sarangnya saja, bungkusnya saja. Tetapi isinya sudah tidak ada. Oleh karena itu pengarang tadi mengatakan saumun bila jadwa. Nah, saudara-saudara, siapa yang meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari Ramadan tetapi tetap tidak menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, terutama yang dilakukan oleh panca inderanya, maka apakah artinya puasa yang telah dilakukannya itu? Sebenarnya dia sudah tidak berpuasa, walaupun lahirnya dia berpuasa. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak mau meninggalkan perbuatan dusta, perbuatan nestapa, wal amala bihi, tetapi dia tetap melakukan itu di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, terutama pada siang hari, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak punya kepentingan apa-apa pun terhadap dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu saudara-saudara, betul sekali bila seseorang berpuasa dengan menahan diri dari makan, minum di siang hari Ramadan, kewajiban taklifnya sudah gugur dan puasanya dianggap sah. Akan tetapi puasa yang semacam itu tidak ada pahalanya lagi. Puasa yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kewajiban berpuasa itu sudah gugur dari dirinya. Nah, ini hadis ini yang harus kita wanti-wanti ketika kita melakukan ibadah Ramadan. Ada sesuatu hal yang menarik, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Seorang ahli fikih namanya Imam Auza'i dan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kedua ahli fikih ini berpendapat bahwa ketika seseorang berghibah, berbohong, itu dapat membatalkan puasanya. Berbeda dengan jumhur. Jumhur ulama mengatakan orang yang berbohong, orang yang berdusta, memaki-maki dalam Ramadan, mencuri, nggak batal puasanya. Tetapi dua orang imam ini punya pendapat lain. Dia mengatakan seseorang yang berbohong bulan Ramadan, puasanya batal, sama seperti dia makan dan minum. Imam Auza'i dan Imam Ibnu Hazm. Adapun imam-imam yang lain seperti Imam Al-Laits dan Mujahid pernah mengatakan ada khaslatani yufsidani sauma, al-ghibatu wal kadzib. Ada dua perkara yang dapat membatalkan puasa itu, yaitu ghibah, bergosip, bergunjing, membicarakan aib orang lain ketika Ramadan, wal kadzib, dan begitu juga berbohong, berdusta. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa ghibah itu tidak membatalkan puasa, tetapi dia membatalkan, menghapuskan pahala puasa yang semestinya didapat oleh dia ketika dia berpuasa itu.
Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu', beliau ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau mengatakan falau igtaba ahadun fi saumihi asa wa lam yabtul saumuhu indana. Apabila seseorang bergunjing, bergosip di dalam ketika dia berpuasa, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membatalkan puasanya menurut pendapat kami. Begitu juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kecuali Auza'i dan Ibnu Hazm seperti yang sudah kita kemukakan tadi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bisa berkata bahwa sesungguhnya kesempurnaan puasa itu terletak pada seberapa besar dan mampu seseorang dapat meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia berpuasa ataupun setelah dia berbuka. Sebab ada orang yang berpendapat saya dilarang berbohong ketika siang hari saja. Kalau sudah berbuka, kalau sudah malam, nah boleh berbohong, boleh bergunjing dan lain-lain sebagainya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Harusnya menahan panca inderanya dari mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah harus diteruskan oleh dia, walaupun dia sudah tidak berpuasa lagi. Oleh karena itu ada sebagian ulama, nah ini menarik Bapak dan Ibu, sebagian ulama itu mengatakan begini, kam min saimin muftir wa kam min muftirin saim. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, kelihatannya dia berpuasa, tetapi pada hakikatnya pada waktu yang sama dia telah berbuka. Sebaliknya betapa banyaknya orang yang sudah berbuka dari puasa, dari makan dan minum, tetapi dia saim, dia tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-muftirus saim. Wal muftirus saim huwa alladhi yahfadhu jawarihahu anidh-dhunubi wal atham wa ya'kul wa yashrab fi lailati Ramadan. Orang yang berbuka tetapi tetap puasa adalah orang yang dapat menjaga anggota tubuhnya melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah, padahal dia telah makan dan minum karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, was-shaimul muftir huwa alladhi yaju'u wa ya'tash wa yutlik jawarihahu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Orang yang berpuasa tapi berbuka adalah orang yang lapar dan haus karena dia berpuasa, tetapi pada saat yang sama dia melepaskan kehendak hawa nafsu seluruhnya. Apa yang teringat oleh dia, dia lakukan. Jadi yang harus kita waspadai adalah kam min saimin muftir. Orang ini berpuasa tetapi dia pada hakikatnya sudah berbuka. Oleh karena itulah Imam Ghazali itu membagi puasa itu dalam beberapa tingkatan. Ada puasa umum namanya. Puasa umum itu sekedar yang tadi itu. Lapar, haus, tidak hubungan, sudah. Hanya itu saja. Tapi yang lain-lain dilakukan oleh dia. Ada kategori kedua yaitu puasa khusus. Puasa khusus selain menahan makan dan minum, dia menahan panca inderanya dari melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa. Matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lidahnya ikut berpuasa, kakinya berpuasa, tangannya berpuasa, anggota tubuhnya berpuasa. Ini namanya puasa khusus. Ada lagi yang lebih tinggi tingkatannya dari itu. Puasa khususnya khusus. Puasa khususnya khusus itu selain yang pertama dan yang kedua tadi, dia mempuasakan hatinya. Hatinya berpuasa dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasanya para nabi, para anbiya dan mursalin, seperti itu puasanya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, saya sebagai reminder, sebagai pengingat bagi diri saya dan kita semua, mari kita wanti-wanti apa yang dikatakan Nabi dalam hadis ini. Kita mewaspadai.
Apa yang dikatakan oleh Nabi, orang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Oleh karena itulah kita di dalam bulan puasa ini kita harus melakukan manajemen, memanage kalbu kita. Karena kalbu ini yang berkehendak. Tapi yang tidak kalah juga pentingnya, di samping manajemen kalbu, ada manajemen nafsu. Nafsu itu harus dimanage juga dengan sebaik-baiknya. Nafsu itu sangat penting buat kehidupan kita di dunia ini. Manusia kalau tidak hawa nafsu nggak bisa hidup. Tidak bisa hidup secara normal. Datang syariat Islam untuk mengatur nafsu itu, kehendaknya diatur. Ada yang boleh dia lakukan, ada yang boleh dia tidak lakukan. Islam datang bukan untuk membunuh hawa nafsu itu. Nafsu itu bukan untuk dimatikan, tapi untuk di-manage sedemikian rupa, ditata, dikelola. Nah, bulan Ramadan ini kita punya kesempatan emas untuk mengelola nafsu itu dengan baik. Sehingga nafsu itu menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan dibunuh. Jangan dimatikan nafsu. Ada juga orang yang mengatakan, oh kalau ada ibadah itu nafsu harus dimatikan. Oh tidak. Tidak dimatikan. Cuma dikelola dengan baik. Jadi ada manajemen kalbu, ada manajemen nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang-peluang terbaik bagi kita di dalam bulan Ramadan ini untuk takarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah dengan kesungguhan kita bersama, kita akan meraih malam yang sangat penting, yaitu malam qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang mengatakan 1000 bulan dalam ayat itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. 1000 itu jangan diartikan 1000 tahun seperti yang kita fahami. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu kalau dikonversi 83 tahun, oke. Tapi ada ulama yang mengatakan al-adad la yufid. Angka di sini bilangan 1000 itu la yufidut tahdid. Sebenarnya disebutkan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak ada hinggaannya. Jadi 1000 bulan itu ada yang mengatakan jangan diartikan 1000 bulan 83 tahun. Bisa 1000 tahun. Dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah akan mengeruniakan kita Lailatul Qadar itu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kita dalam taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.